wabarakatuh. Dipancar luaskan dari Jalan Syekh Abdul Rauf, lantai 2, Gedung Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Araniri Banda Aceh. Ya, inilah dia 107,9 MHz Radio Assalam, Radio Getanyo. Ya sahabat Salam, senang sekali Tasal kembali hadir menemani sahabat Assalam dalam program perdana nih ya. Program terbaru dari Radio Assalam, yaitu program Penegah. Ya, dimana ya kita hari ini dengan tema serunya berfilsafat. Ya, hari ini di hari Selasa edisi 17 Jumadil Awal 1446 Hijriah atau juga bertepatan dengan 19 November 2024. Ya, sahabat Salam ya, di mana narsum perdana hari ini juga adanya Ibu Anita M. Hum ya, di mana selaku dosen prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Araniri Banda Aceh. Ya, kita akan berkenalan terlebih dahulu. Silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Anita ya, biasa dipanggil juga Ibu Anita. Mengajar di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Araniri, khususnya di prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Iya. Itu dia ya sahabat Assalam ya, perkenalan dari Ibu Anita. Nanti kita setelah ini akan langsung masuk ke tema kita, serunya berfilsafat. Tetap di 107,9 MHz atau di via streaming di www.radioassalam.com. Assalam FM. Ya, 107,9 MHz Radio Assalam, Radio Getanyo. Ya sobat Assalam ya, rupanya nih ya merupakan bukan perdana nih, tapi yang kedua kalinya ya program Penegah ya. Minggu kemarin rupanya ada Pak Zainuddin juga gitu dalam menjadi narsum dalam program Penegah. Nah, kali ini kita akan dengerin serunya berfilsafat ya bersama Ibu Anita M. Hum. Ya, sebelumnya nih Bu, Tasa sendiri mau tanyain selaku wanita gitu Bu ya, jarang sekali gitu menyukai filsafat gitu dan juga menjadi seorang dosen filsafat gitu Bu. Gimana tuh Bu? Gimana bisa Ibu memilih? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardi wa ma bainahuma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur alhamdulillah kita persembahkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena dengan segala anugerah yang dilimpahkan kepada kita telah mengantarkan kita pada hari ini untuk bisa beraktivitas, untuk bisa belajar, untuk bisa beribadah juga. Ini semua tidak terlepas dari kasih sayang dan rahmat yang terus mengucur buat kita semua dan patut untuk selalu kita syukuri. Salawat beriring salam senantiasa juga kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang telah begitu besar mengangkat harkat dan martabat manusia, mengembalikan kemuliaan dan kelurusan manusia kepada jalan Allah, serta juga Rasul yang begitu besar mengapresiasi ilmu pengetahuan. Sahabat Assalam ya, pendengar sahabat Assalam yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan berbincang-bincang seputar serunya berfilsafat. Mengapa ya kita mengambil istilah pembicaraan hari ini dengan serunya berfilsafat? Terkait tadi dengan pertanyaan Tasal, sebetulnya filsafat ini suatu ilmu yang sangat tua. Dia menjadi induk dari perkembangan ilmu di dunia. Jadi pembicaraan tentang filsafat sudah berlangsung jauh ya sebelum Masehi, sekitar 700 atau 600 tahun, bahkan sebelum memasuki Masehi, perkembangan filsafat ini sudah sangat pesat ada di Yunani. Nah, namun sampai hari ini ternyata perkembangan filsafat yang merupakan induk dari segala ilmu sering mendapatkan stigma, mungkin boleh kita katakan seperti stigma ya negatif ya. Karena orang menganggap filsafat ini ilmu yang membingungkan, atau kalau istilah orang Jawa itu menjelimut, itu sulit,
sulit dipahami. Kadang mahasiswa suka bilang juga bingung bu, nggak ngerti bu, misalnya gitu kan, berputar-putar. Ada juga yang bilang ini nggak ada kerjaan ini. Kok filsafat ini suka menanyakan apa itu yang ada? Orang udah ke bulan dia masih bertanya apa itu yang ada, misalnya kan. Atau juga kadang orang mengatakan ilmu ini ilmu yang eksklusif, hanya tertentu orang, atau ilmu yang sifatnya elit juga kalangan tertentu. Atau juga ada yang bilang ilmu ini sangat mewah gitu, sangat ekspensif. Kadang juga orang mengatakan ilmu ini sebetulnya bersifat artifisial, seakan-akan dia terlalu mengambang, mengawang, tidak membumi ya, dan tidak jelas. Namun apakah filsafat memang demikian? Ya, sebetulnya filsafat ini kalau dipahami adalah sesuatu yang sangat identik dengan kehidupan kita, dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, mengapa bisa demikian? Karena filsafat identik dengan berpikir. Manusia ini kan terbiasa sehari-hari dia berpikir dalam misal ya, memecahkan persoalan-persoalan dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, jadi filsafat sebetulnya hanya salah satu cara manusia dalam menggapai kebenaran, karena ilmu, filsafat, agama itu sama-sama menuju kepada kebenaran dengan cara mereka masing-masing. Kemudian kalau tadi dikatakan jarang ya perempuan misalnya belajar filsafat, mungkin dalam konteks kita di fakultas dakwah iya, karena ilmu kita ini kan ilmu dakwah dan komunikasi. Namun misalnya saudara kita yang belajar di fakultas filsafat ataupun di usuluddin, ini jadi ilmu yang dekat dengan mereka gitu ya. Namun tadi seperti kita katakan, karena filsafat ini merupakan induk segala ilmu, dalam konteks kajian ilmu dakwah dan komunikasi, nah filsafat juga tidak bisa kita lepaskan. Begitu Tasal? Ya itu dia ya sahabat selam ya, mengenai awal perbincangan kita mengenai serunya berfilsafat. Nah penjelasan lainnya Bu mengenai serunya berfilsafat Bu. Iya. Jadi tadi Ibu katakan filsafat ini salah satu pengetahuan yang berusaha untuk menggapai kebenaran. Nah, dalam menggapai kebenaran, manusia bisa mengandalkan wahyu. Itu yang kita sebut dengan agama. Kita tahu bahwa Allah itu esa karena misal ya, surah Al-Ikhlas mengatakan ayat misalnya yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa. Nah, jelas itu di dalam wahyu mengabarkan bahwa Allah itu esa. Artinya kita tahu kebenaran bahwa Allah itu esa melalui wahyu. Nah, kemudian filsafat juga bisa mengetahui apakah Tuhan itu esa, atau juga bisa lebih jauh apakah Tuhan yang esa itu adalah Allah. Nah, dengan menggunakan akalnya, filsafat bisa sampai pada pengetahuan yang benar tentang kebenaran yang mutlak. Karena Tuhan ya, Allah ini adalah kebenaran tertinggi. Nah, filsafat melalui akalnya dia akan bisa juga sampai pada memahami siapa Tuhan yang sebenarnya melalui jalan berpikir. Kalau menurut filsuf Islam pertama Al-Kindi, sebetulnya antara filsafat dengan agama itu tidak bertentangan. Kalau saja jalan berpikir filsafat ini benar, dia juga akan sampai pada kebenaran seperti yang disampaikan oleh agama. Misal kita contohkan ya, ilmu pengetahuan misalnya hari ini menemukan ada sebuah situs yang kita sebut misalnya dengan situs kaum Ad. Situs kaum Ad ini ternyata tidak dikabarkan di dalam kitab Taurat maupun kitab Injil. Namun dia ada dalam kitab Al-Quran. Umpama di antara kan sering kita baca Al-Quran itu disinggung kaum Ad ya. Termasuk juga misalnya surat Al-Fajr yang menggambarkan bagaimana hebatnya arsitektur kaum Ad itu. Iramazatil imad ya, memiliki bangunan-bangunan dengan tiang-tiang yang besar. Nah, oleh ilmu pengetahuan dengan kecanggihan teknologi satelit menemukan ada sesuatu itu di negeri Yaman itu, lalu diteliti
ternyata ketika diteliti lebih jauh, digali, di sana ditemukan situs yang kemudian diketahui itu merupakan situs kaum Ad. Para arkeolog ya, yang puluhan jumlahnya waktu itu, pasti mereka ini adalah orientalis juga, menyadari bahwa keberadaan situs kaum Ad yang luar biasa itu sudah dikabarkan di dalam Al-Quran, tetapi tidak dikabarkan di dalam Taurat dan Injil tadi. Dari sana mereka berpikir bahwa Al-Quran ini tidak mungkin diciptakan oleh seorang Muhammad yang jam terbangnya juga sangat terbatas sebetulnya kan, hanya sempat melancong alias berniaga itu 2 kali ke negeri Syam. Dari sana dengan logika orang bisa berpikir bahwa kalau situs kaum Ad ini ternyata benar adanya, terdapat seperti dikatakan di dalam Al-Quran dan tidak terdapat di kitab-kitab yang lain, berarti benarlah Muhammad. Benarlah Muhammad berarti benarlah Al-Quran itu. Nah, kalau orang yang menggunakan akalnya lebih jauh, dia juga bisa memahami Muhammad ini berarti benar utusan Allah. Itu baru satu contoh. Kalau kita ambil berbagai contoh hari ini kan sangat banyak ya orang-orang yang menggali pengetahuan, misalnya berdasarkan Al-Quran, mereka mendapatkan informasi dari Al-Quran, lalu mereka teliti di alam ini, kemudian mereka bisa berpikir mengapa bisa sinkron ya. Nah, misalnya seperti jasad Fir'aun yang masih tersimpan, itu kan dinukil oleh Allah juga dalam Al-Quran. Bagaimana misalnya 2 laut yang dipertemukan, itu juga Allah jelaskan dalam Al-Quran. Bagaimana misalnya lautan yang bisa mengeluarkan api, itu juga terdapat dalam Al-Quran, dan banyak lagi. Misalnya bagaimana tumbuhan ternyata bisa bertasbih, diteliti memang tumbuhan itu mengeluarkan suatu sinyal yang mungkin dimaknai, itulah dia bahwa tumbuhan itu sebetulnya juga dia bertasbih, mengenal Allah dan sebagainya, termasuk misalnya penelitian pada tubuh manusia dan lain sebagainya. Dari sana itu kan berkat teknologi itu dikembangkan pengetahuan itu, informasi dari wahyu diteliti dengan kecanggihan ilmu dan teknologi, kemudian orang bisa berpikir atau menyimpulkan ternyata begitu benar atau begitu banyak hal yang tercantum di dalam Al-Quran itu sejalan dengan ilmu pengetahuan. Nah, dari sini orang bisa mengembangkan pikirannya untuk mengenal kebenaran lebih jauh. Dan begitu banyak kan orang yang akhirnya masuk Islam karena mereka justru mengenal Al-Quran. Atau misalnya seorang profesor matematika di Harvard itu University yang masuk Islam karena ketika dia membaca Al-Quran, dia seorang profesor matematika, menurut dia Al-Quran ini seperti ya bahasa matematika. Nanti kalau seorang ahli sejarah akan menganggap filsafat Al-Quran itu seperti misalnya filsafat, begitu kan. Jadi antara Al-Quran atau wahyu kemudian ilmu dipadukan dengan filsafat, maka akan sampai pada satu titik kebenaran. Gitu. Ya, sahabat-sahabat, itu ya sangat luar biasa ya, bagaimana filsafat menjadi induk dari segala ilmu pengetahuan tadi gitu. Nah, sahabat salam, setelah ini kita juga akan mendengarkan ya mengenai serunya berfilsafat lagi bersama Ibu Anita, dan juga bisa dengerin Radio Assalam di via streaming di www.radioassalam.com. Radio Assalam, Radio Getanyo. Radio Assalam Banda Aceh. Dari UIN Araniri, inilah 107.9 FM. Voice of Araniri. Ya, 107,9 MHz Radio Assalam, Radio Getanyo. Ya, sahabat salam ya. Hari ini di edisi 17 Jumadil Awal 1446 Hijriah atau bertepatan dengan 19 November 2024. Ya, di sini masih dengan Ibu Anita ya, dengan tema serunya berfilsafat. Tadi kita udah dengerin mengapa filsafat itu menjadi induk dari segala ilmu pengetahuan yang ada di dunia. Nah, selanjutnya kita bakalan ngebahas serunya berfilsafat tentang apa lagi nih, Bu? Ya, kita juga bisa ya melihat kadang orang-orang ada yang mengatakan belajar filsafat ini bisa membuat orang sesat. Seperti itu agak sering juga kita dengar. Ya. Bahkan jadi ateis, Bu. Bahkan bisa jadi ateis, iya. Ibu juga kadang ada mahasiswa yang tanya begitu. Dan bagus pertanyaan itu, artinya kita bisa membahasnya.
Nah, sebetulnya kalau kita memahami antara filsafat, ilmu dan agama itu ada coupling masing-masing ya. Ya, misalnya saja kita melihat pada level agama tingkat kebenaran yang dihasilkan itu bersifat mutlak, absolut, tidak bisa diganggu. Misal kita mengatakan Tuhan itu esa, Allah itu adalah Tuhan kita, itu adalah kebenaran yang bersifat mutlak, absolut, tidak bisa digugat. Terus misalnya pada level ilmu kan juga bisa untuk meraih kebenaran. Namun kebenaran yang diraih oleh ilmu itu berada pada level logis dan empiris. Sesuatu yang masuk akal kemudian dapat dibuktikan, atau dengan ditambah lagi dia harus terukur. Itu untuk level kebenaran ilmu. Terus kalau level kebenaran filsafat, dia juga bisa sampai pada tingkat kebenaran, namun kebenarannya bersifat relatif dan spekulatif. Nah, pada posisi relatif dan spekulatif inilah barangkali yang kadang orang mengasumsikan bahwa belajar filsafat bisa saja nanti mengarah pada misalnya kesesatan gitu. Tapi kalau Ibu bilang ini adalah sesat pikir tentang filsafat. Karena sebenarnya dari ketiga bidang ini tadi dalam mereka meraih kebenaran bisa sampai pada satu tujuan yang sama, hanya menggunakan cara yang berbeda. Nah, jadi misalnya filsafat, mengapa misalnya dia berada pada posisi relatif? Karena filsafat ini yang berpikir kan adalah manusia. Sementara manusia ini kan dilatar belakangi oleh berbagai backgroundnya. Apakah background kesukuannya, background agamanya, background pendidikannya, budaya dan sebagainya. Tentu dia akan menghasilkan sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari backgroundnya itu. Nah, kemudian filsafat dikatakan spekulatif. Iya, itu tingkat kebenaran filsafat memang pada tahap spekulatif. Artinya filsafat mampu membuat prediksi-prediksi, atau juga filsafat mampu menjabarkan kebenaran. Namun apa yang dijabarkan oleh filsafat itu karena dia berasal dari manusia, ya mungkin tidak sampai pada level yang mutlak. Tapi filsafat bisa memahami level yang mutlak itu melalui akal pikirnya. Hanya saja tadi perbedaannya adalah manusia ini karena beragam latar belakangnya bisa menghasilkan ragam kebenaran ya yang bersifat relatif dan spekulatif tadi. Maka sampai di sini sebetulnya filsafat ini tidak semata-mata dimaknai pada tataran mencari kebenaran. Bagi kita umat Islam yang sudah percaya Allah adalah Tuhan kita dan Allah itu esa, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, kita tidak perlu lagi untuk meragukannya. Namun bagaimana dengan saudara-saudara kita yang sesaudara Nabi Adam, maksudnya sama-sama anak Nabi Adam, yang di luar sana atau yang jauh di sana, kadang mereka belum sampai pada tataran kebenaran mutlak. Melalui filsafat mereka sebetulnya bisa untuk diajak mengenal kebenaran yang sesungguhnya dengan cara berpikir. Nah, jadi satu sisi filsafat ini bisa untuk mencari kebenaran, di sisi lain buat kita umat Islam bisa kita manfaatkan untuk menguatkan kebenaran, mengokohkan kebenaran. Apa perlunya? Nah, mungkin untuk tasal nggak perlu lagi. Kenapa? Tasal insya Allah istiqamah, ya itu kan istiqamah di dalam Islam sampai mati tetap Islam kan gitu. Namun tadi kita katakan bagaimana dengan saudara kita yang lain. Kalau kita hari ini ingin berdakwah dengan saudara kita yang non Muslim, apa kita mau mengatakan Allah itu Tuhan itu Allah ya, bukan yang lainnya ya? Siapa yang bisa terima pernyataan seperti itu? Sama juga seperti kita kalau dikatakan Tuhan itu Yesus ya, kan kita nggak mempan juga kan. Nah, jadi ada kalanya untuk orang-orang ya di dalam memahami kebenaran, dalam hal ini kita masuk dalam Islam, kita bisa mengajak mereka berpikir. Jadi berpikir
dengan logis tentang siapa misalnya Tuhan sesungguhnya melalui jalan filsafat ini. Nah, jadi satu sisi dia bisa untuk mencari kebenaran, satu sisi dia bisa untuk menguatkan kebenaran. Maka pada filsuf Muslim, orang yang berfilsafat itu sudah dibingkai semuanya dengan La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Sesungguhnya begitu ya. Namun pada filsuf Barat ini kan tidak terbingkai. Bagi mereka ada yang menganggap Tuhan itu tidak ada. Di samping juga mereka ada yang sangat komit dengan agamanya. Atau ada misalnya kalau kita berikan istilah, ada yang mereka percaya kepada Tuhan, teis seperti kita walaupun Tuhan yang berbeda. Ada di antara mereka ateis, memang tidak percaya kepada Tuhan sama sekali. Ada yang mereka agnostis, menganggap ya kita tidak akan bisa mencapai realitas yang sesungguhnya. Mereka mengatakan tentang Tuhan tidak tahu. Manusia itu hanya sampai pada level tidak tahu. Ya gitu kan. Nihilis tadi tuh yang bisa terjerumus pada ateis, kemudian yang teis tadi, kemudian yang agnostis, satu lagi yang skeptis. Nah, jadi ada orang yang ragu-ragu, apa iya ya bahwa Tuhan itu ada? Dia berada pada level keraguan. Nah, buat kita umat Islam ini kan kita sudah berada pada kita kan teis nih, bertuhan. Kemudian Tuhan Allah yang kita yakini itu kan sudah final dengan kita. Namun untuk si ateis bagaimana? Untuk si skeptis bagaimana? Untuk si agnostis bagaimana? Kita ingin merangkul mereka juga misalnya ya, menjadi saudara kita, atau bukan dalam konteks itu, misalnya dalam konteks saling mendialogkan, saling mendiskusikan tentang kebenaran misalnya lintas agama ini, tentu kita mengedepankan dalil-dalil yang bersifat logis dan itu sangat filsafati. Ya, dengan tadi penjelasan Ibu, Bu, ini ada pertanyaan Bu nih, kayaknya sejalan Bu ya menurut Tasa. Bagaimanakah agar tidak akan jatuh dalam filsafat liberalisme atau relativisme yang akan membenarkan semua hal tanpa tolak ukur yang jelas, Bu? Iya, bagus ya pertanyaannya. Tadi seperti Ibu katakan, ini kita seorang Muslim. Kita sudah meyakini bahwa Tuhan kita itu adalah Allah. Itu sudah final. Sekarang apa juga kalau begitu? Untuk bagian filsafatnya mana kalau begitu? Allah kan mengatakan, pikirkanlah ciptaanku, jangan pikirkan zatku. Jadi Islam memberikan kesempatan kepada kita untuk berpikir seluas-luasnya, namun jangan coba-coba untuk berpikir tentang zat Allah. Mengapa? Itu sia-sia. Arti sia-sia, kita tidak akan sanggup menjangkau. Jadi kita diberi kesempatan ya untuk bisa mendalami segala ayat-ayat Allah yang tersebar di alam semesta ini. Tujuannya sebetulnya karena kita adalah diciptakan untuk berbakti kepada Allah dalam rangka berbakti kepada Allah itu juga artinya untuk menguatkan keimanan kita itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita takut terjebak ke dalam pikiran yang liberal misalnya, yang yang relatif umpama kan, kita tetap berpegang teguh pada ajaran agama. Selama ini kadang-kadang mengapa orang tidak simpatik kepada filsafat, mereka terjebak dengan pemikiran filsuf-filsuf Yunani kuno dulu. Misalnya yang menganggap alam itu kadim. Nah itu kan kemampuan mereka dalam berpikir karena mereka tidak beriman. Nah sekarang kita orang beriman kepada Allah, kita punya pemikiran tersendiri tentang Tuhan. Nah, jadi kenapa kita harus ikut-ikutan? Kenapa misalnya kita harus ikut-ikutan dengan pandangan orang-orang yang ateis? Kita sementara kita ini kan teis, bertuhan. Nah, mengapa mereka tidak terkecoh dengan keyakinan kita? Mengapa kita harus terkecoh dengan keyakinan mereka? Jadi filsafat bukan berarti dengan berfilsafat kita menanggalkan agama. Filsafat berpikir kritis tentang agama, tapi bukan berarti filsafat menanggalkan agama, meninggalkan agama. Kalau kita lihat Islam sendiri ya melalui Al-Quran itu terlihat sangat mendorong manusia untuk berfilsafat. Di antaranya misalnya dalam Al-Quran itu terdapat ayat-ayat mutasyabihat dan muhkamat. Ayat-ayat muhkamat, ayat-ayat tentang hukum itu tidak terjadi perbedaan pendapat yang begitu besar.
kecuali pada hal-hal yang sifatnya furu'iyah saja, yang bersifat cabang ya. Misalnya ayat bicara tentang wudu, apa yang dibasuh, mungkin ada beda, misalnya ada pendapat kalau kepala itu disapu, sebagian mengatakan nanti kepala itu dibasuh. Atau yang mengatakan kalau batal wudu bersentuhan dengan kulit lawan jenis. Nanti ada yang berpendapat enggak kalau sekedar bersentuhan sih enggak apa-apa, kecuali lebih jauh dari itu. Nah, itu perbedaan-perbedaan yang bersifat furu'iyah saja. Namun seperti ayat-ayat mutasyabihat, misalnya kita baca ayat kursi, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Katanya Allah ada kursi, meliputi langit dan bumi. Emang Allah sama dengan kita punya kursi? Bisa duduk gitu. Bisa duduk juga berarti, seperti kita sekarang. Yadullaha fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Allah rupanya punya tangan juga. Atau misalnya gini, summastawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah bersemayam di arsy. Allah juga punya tempat tinggal. Ayat-ayat ini ternyata mendorong khazanah pemikiran yang luar biasa. Dari ayat-ayat mutasyabihat ini lahirlah ilmu kalam ya. Memang satu sisi terdapat perbedaan pendapat yang kita katakan terjebak dalam konflik. Namun kita tidak melihat konflik yang ditimbulkan oleh ayat itu. Kita ingin melihat dari ayat tersebut ternyata Allah memberi peluang kepada manusia untuk berfikir. Belum lagi misalnya ayat-ayat Al-Quran Allah menyindir kita, misalnya afala yatafakkarun, apa kamu tidak berfikir? Afala yatadabbarun, apa kamu enggak merenung? Afala yaqilun, apa kamu tidak berakal? Misalnya kan? Atau Allah memberi apresiasi kepada ulul albab, orang yang seluruh waktunya adalah merenungi ayat-ayat Allah. Tidurnya, bangunnya, duduk, berdiri, berbaring, itu mereka terus memikirkan, merenungi tentang kebesaran Allah, tentang ayat-ayat Allah, atau juga dengan istilah ulinuha. Nah, Allah mengapresiasi orang-orang yang menggunakan akalnya untuk berfikir. Nah, belum lagi misalnya agama kita juga sangat menghargai, misalnya kita mengagumi ciptaan Allah. Maka begitu kita mengagumi ciptaan Allah itu, artinya kita berfikir, wah ternyata memang luar biasa ciptaan Allah ini. Maka sedalam ciptaan itu, sebegitu banyaklah dosa-dosa kita berguguran. Yang mau kita katakan adalah agama Islam ini sangat mengapresiasi orang-orang yang berfikir. Dan dalam hal ini berfikir ini kita hubungkan dengan filsafat ya. Bagaimana caranya berfikir secara sistematis, secara koheren juga dia, secara konsisten juga dalam meraih kebenaran, atau juga dalam mengukuhkan kebenaran. Nah, jadi sebetulnya kita harus yakin pada kebenaran yang kita pegang, dan di dalam koridor la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah itulah kita berfilsafat, bukan di luar itu. Ya. Jadi Bu, kalau misalnya ada kayak ahli agama ya Bu, kayak baca kitab karya siapa gitu, Imam Al-Ghazali misalnya Bu kan, Ihya Ulumuddin gitu Bu, itu bisa sampai gila gitu Bu, itu kenapa bisa Bu? Padahal dia udah belajar mungkin ilmu tasawuf sebelumnya gitu. Ya itu bisa terjerumus gitu, kenapa bisa Bu? Ini maksudnya orang-orang yang orang lain gitu. Iya, orang lain. Iya. Tapi ada orang di sekitar tasawuf juga ada Bu. Padahal beliau ini udah Masya Allah gitu Bu ilmunya, tapi pas belajar ilmu tasawuf udah ilmu tasawuf nih Bu, kalau Ustadz Asal ini gitu. Tapi kalau misalnya dalam koridor filsafat bisa jadi gila, itu mengapa? Kalau pemahaman Ibu sih begini, kita tidak bisa meletakkan pemahaman tentang filsafat pada posisinya yang benar. Tadi kalau kita belajar filsafat dengan melihat latar belakang lahirnya di Yunani dengan sederet pemikiran, misalnya Yunani itu ada filsuf alam, ada filsuf klasik, filsuf besar sepanjang masa seperti Socrates, Plato dan Aristoteles ya. Kan mereka itu di luar keyakinan kita. Sebagian orang euforia dengan pemikiran itu. Misalnya dikatakan alam ini qadim. Di dalam agama kita yang qadim kan hanya Allah. Kalau qadim berarti alam ini tidak berawal dan tidak berakhir.
Sementara kita memahami yang qadim itu hanya Allah karena Allah tidak berawal dan tidak berakhir. Awalnya Allah adalah tidak berawal dan akhirnya Allah adalah tidak berakhir. Nah, selain Allah itu semuanya baharu sifatnya kan, tidak ada yang dulunya ada terus ada. Yang ada dahulunya tiada, kemudian menjadi ada, lalu tiada lagi. Nah, walaupun nanti ketika misalnya kiamat tiba, ada beberapa makhluk Allah yang tidak dimatikan seluruhnya atau tidak dimusnahkan seluruhnya. Itu kan sudah disetir juga, seperti misalnya tulang ekor manusia. Nah, tulang ekor manusia itu yang dikatakan tidak akan musnah nanti ketika dibangkitkan. Berdasarkan tulang ekor itulah, seperti ibarat cendawan di musim hujan, manusia akan keluar pada hari berbangkit. Dan penelitian juga sudah melihat dari tulang ekor manusia itu, walaupun dia sudah hancur, dibakar ataupun pada suhu yang sangat tinggi, ternyata dia tetap tidak hancur juga. Nah, intinya adalah selain Allah, awalnya semua tiada dan akhirnya akan kembali tiada. Jadi sebenarnya tadi Ibu ulangi, kita harus berpegang dulu kepada tauhid yang benar ketika kita berfilsafat. Bukan ketika berfilsafat kita menanggalkan tauhid. Jadi kalau kita misalnya bertauhid dengan benar, kemudian kita berfilsafat, ini berguna sebetulnya. Kalau kita hubungkan dengan surah An-Nahl ayat 125, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Di kan di situ dibilang dakwah itu ajak manusia dengan hikmah, dengan mau'izah hasanah, wajadilhum billati hiya ahsan. Mengajak manusia dengan untuk berdialog. Gitu kan, mengajak manusia untuk berdialog. Di sinilah terbuka diskusi atau debat ya, debat yang sehat di dalam kita menyampaikan kebenaran. Itu ya. Ya, sahabat salam ya, sangat menarik ya. Seru banget gitu belajar filsafat ya. Memang kita harus sering baca buku Bu ya, kalau misalnya filsafat ini. Kalau enggak, semua ilmu juga harus baca buku. Iya, tapi emang sulit banget. Enggak juga. Jadi luar biasa ya, Ibu Anita bisa menyukai filsafat dan menjadi dosen filsafat ya, wanita lagi gitu ya. Ya, tetap di 107,9 MHz Radio Assalam Radio Getanyo. Ya, 107,9 MHz Radio Assalam Radio Getanyo ya. Sahabat salam ya, masih dengan tema yang sama, serunya berfilsafat bareng Bu Anita nih. Yuk kita dengerin lagi ya penjelasan mengenai serunya berfilsafat. Gimana Bu? Ya, kadang orang-orang menganggap filsafat tidak ada basicnya di dalam Al-Quran. Memang Al-Quran tidak secara eksplisit menyebutkan kata filsafat, karena kan kata filsafat ini berasal dari bahasa Yunani, philos dan sophos. Artinya kalau philos itu atau philein itu cinta, sophos itu atau sophia artinya kebijaksanaan. Cinta kepada kebijaksanaan. Dalam makna lebih jauh itu mencintai kebenaran sebetulnya. Jadi orang-orang yang berfilsafat adalah orang-orang yang mencintai, pencinta kebijaksanaan, pencinta kebenaran. Kalau dia seorang pencinta, belum tentu dia memiliki, ya kan? Mencintai belum tentu memiliki. Nah, jadi pecinta ini adalah orang yang berusaha sebetulnya untuk terus-menerus sampai kepada kebenaran yang sesungguhnya. Nah, tetapi di dalam Al-Quran itu ayat-ayat yang istilah yang didekatkan dengan filsafat di dalam Al-Quran adalah kata hikmah. Nah, kata hikmah ini yang dihubungkan kemudian, atau filsafat ini yang dihubungkan kepada kata hikmah. Orang-orang yang bersungguh-sungguh dia dalam mempelajari, memahami ya, mentadaburi misalnya segala ayat-ayat Allah, boleh jadi orang tersebut akan sampai kepada taraf memperoleh hikmah. Dan dalam Al-Quran Allah menukilkan orang yang memperoleh hikmah itu adalah Luqman itu ya. Allah angkat dia itu sebagai seorang yang dikatakan memiliki hikmah. Namun ayat Al-Quran kalau kita lihat yang mendorong ke arah berfikir kan tadi sangat banyak. Misalnya surat Ar-Rum ayat 8.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma wa inna katsiran minan nasi biliqa'i rabbihim lakafirun. Apakah mereka tidak berfikir tentang kejadian dirinya? Allah tidak menciptakan langit, bumi, dan apa yang ada di antara keduanya kecuali dengan benar dan waktu yang ditentukan. Sesungguhnya banyak di antara manusia benar-benar mengingkari pertemuan dengan Tuhannya. Nah, di sini kan diawali dengan awalam yatafakkaru. Apakah mereka tidak berfikir? Ayat ini menyindir orang-orang yang tidak memanfaatkan akalnya untuk berfikir tentang ayat-ayat Allah, termasuk tentang penciptaan dirinya sendiri. Di dalam filsafat sendiri ya, filsafat yang rumit gitu, yang paling rumit dipahami adalah filsafat tentang manusia. Jadi manusia yang berfilsafat justru dia sulit memahami dirinya sendiri. Lebih mudah memahami filsafat tentang alam, tentang Tuhan, daripada kita manusia memahami tentang diri kita sendiri. Mengapa bisa begitu? Karena ternyata pada diri manusia ini terdapat begitu banyak ayat-ayat Allah yang bisa digali kebenarannya. Masih begitu banyak misteri manusia yang belum terpecahkan. Belum lagi misalnya manusia ini dianugerahkan begitu banyak potensi, namun kita mungkin hanya mampu mengandalkan 2-3 potensi yang diberikan oleh Allah. Salah satu potensi yang diberikan oleh Allah kepada manusia, dan itu termasuk yang membedakan dia dengan hewan, adalah akal. Ya. Jadi akal pada manusia ini tinggi, sementara akal misalnya pada hewan itu rendah. Dan dengan akal ini, akalnya jadi menjadi sebuah instrumen juga bagi manusia untuk menjalani fungsinya sebagai khalifatullah fil ard. Jadi Allah itu memberikan akal kepada kita untuk berfikir. Akal yang tidak digunakan itu ibarat pisau yang tumpul. Jadi berfikir itulah untuk mengaktifkan akal tersebut. Dan dorongan untuk berfikir ini begitu banyak ya, tersebar di dalam ajaran agama kita. Artinya filsafat sebetulnya begitu dekat dengan agama, dan melalui filsafat kita bisa semakin lebih dekat kepada mengakui kebenaran yang sesungguhnya. Ya, itu dia ya sahabat salam ya, mengenai filsafat ya, penjelasan terakhir dari Ibu. Dan di sini ada beberapa pertanyaan Bu ya. Yang pertama, seberapa penting dan jauh filsafat dapat mengubah hidup kita, Bu? Ya, terkadang ada orang mengartikan filsafat ini adalah pandangan dunia. Banyak orang yang berubah hidupnya karena filsafat. Kita ambil contoh yang spektakuler. Siddhartha Gautama, pencetus agama Buddha. Dia sebetulnya adalah seorang yang beragama Hindu, seorang pangeran dari sebuah kerajaan Hindu. Hidup dia di dalam istana bergelimang dengan mungkin kebahagiaan, kemewahan. Suatu ketika dia berjalan keluar. Ketika keluar, Siddhartha Gautama melihat kehidupan di luar kok beda dengan istana gitu ya. Ada orang sakit, orang susah dan lain sebagainya. Dari sana Siddhartha merenung, apa sebenarnya kehidupan ini? Apa yang fenomena yang dia lihat itu bagi dia itu menjadi sesuatu yang sangat meresahkan jiwanya. Dia berpikir lebih jauh, kemudian sampai dia merenung, dia mengasingkan diri ya, katanya dia pergi mungkin dia pergi ke sebuah tempat yang tenang. Dia waktu itu berada di sebuah pohon yang disebut dengan Bodhgaya. Di sana dia terus merenung hingga akhirnya dia merasa mendapatkan ilham. Kemudian ilham itu dia sampaikan mungkin kepada teman-temannya, lalu orang-orang mengikutinya. Pada akhirnya pandangan Siddhartha Gautama ini menjelma menjadi sebuah pandangan filsafat, Buddhisme. Lalu banyak orang yang senang dengan pandangan tersebut, kemudian orang-orang juga mengikutinya. Misalnya begini, dalam Hindu ada kasta, dalam ajaran Siddhartha Gautama tidak mengenal kasta.
Lalu Buddhisme ini begitu banyak peminatnya yang menyukainya. Akhirnya Buddhisme berubah menjadi agama, hari ini menjelma menjadi sebuah agama Buddha. Nah, kita kan bukan Buddhis ini kan. Nah, artinya bagi orang yang beragama seperti kita seorang Muslim, untuk bisa mengantarkan kita memahami misalnya hikmah di balik syariat yang Allah tetapkan bagi manusia ini, penghayatan kepada syariat itu akan lebih dapat itu kalau orang memaksimalkan akalnya. Sederhananya bisa begini, mengapa misalnya Allah menetapkan kodrat laki-laki begini, kodrat perempuan seperti ini, misalnya begitu kan. Kalau kita mau memahami syariat-syariat ataupun misalnya saja tadi kodrat yang diberikan Allah kepada manusia ini, dari sana kita bisa lebih memahami syariat yang diberikan. Namun kalau kita tidak memaksimalkan akal, mungkin syariat itu kita paham, oh kita diperintahkan untuk sholat, tapi kita tidak bisa meresapi apa sholat itu. Tapi dengan kita berfikir ya, kita bisa saja lebih memahami, lebih merenungi, lebih, kalau dalam salat kita bilang lebih khusyuk lagi kita kepada syariat-syariat yang dibebankan kepada kita. Namun kalau kita tidak memanfaatkan akal, mungkin saja semua yang kita lihat itu bagi kita adalah angin lalu. Tidak ada yang menjadi pelajaran buat kita, tidak ada yang membuat kita bisa bermuhasabah dan sebagainya. Jadi filsafat sebetulnya mengajak kita untuk merenung akan kebenaran sejati. Melalui perenungan akan kebenaran sejati ini, kita sampai juga pada kebenaran sejati itu, yaitu Allah. Jadi dalam konteks kita berbakti kepada Allah, wa ma khalaqatul jinna wal insan illa liya'budun. Dalam konteks itulah kita ingin memikirkan hakikat dari segala penciptaan Allah ini. Ya. Dari yang Tasal dengar tadi Bu, kayaknya filsafat ini positif aja Bu ya. Apa ada negatifnya Bu? Negatifnya ya tadi ya, kalau kita tidak bisa memahami dengan baik filsafat, sebetulnya ini ilmu apa gitu. Kalau kita memahami filsafat, seperti misalnya kalau kita berpatokan filsafat kepada pemikiran-pemikiran para filsuf sepanjang sejarah yang berbeda misal dengan keyakinan kita, kita mungkin akan terjebak di situ. Namun kalau kita misalnya berfilsafat dalam arti memaksimalkan fungsi akal yang diberikan oleh Allah, dan kita terus memaknai wahyu Allah ya, dan terus kita memaknai wahyu Allah, insya Allah disitulah sebetulnya nikmatnya kita berfilsafat, serunya kita berfilsafat. Nah, jadi lebih pada kearifan kita ya, lebih pada kearifan kita di dalam menyikapi filsafat ini. Untuk profesi seorang filsuf sendiri Bu, nantinya bisa jadi apa aja Bu? Apa jadi dosen aja gitu Bu? Apa Bu? Seorang filsuf bisa jadi apa saja dalam makna begini. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita membutuhkan gambaran seperti seorang filsuf. Misal, kita melihat ada tetangga kita yang lagi bete. Mereka mungkin tidak tegur sapa dan sebagainya. Kalau kita tidak menggunakan akal, kita langsung seuzon mungkin. Dia kok enggak ini ya, kok tidak menyapa hari ini, tidak mau balas, bahkan tidak membalas sapaan saya. Tapi kalau fikih filsafat, dia akan melihat itu kan masalah. Tidak tegur sapa itu masalah. Tapi ada apa di balik tidak tegur sapa itu? Nah, cari tahu. Rupanya tetangga kita sedang mengalami musibah. Misalnya teman kita rupanya keluarganya ada yang sakit parah di rumah. Kita sebagai tetangga aja belum tahu. Dengan sakit itu kita ngerti kan, mungkin pikiran ya. Misalnya kan. Nah, setelah tahu ada yang sakit. Kalau begitu, mengapa orang sakit itu bisa menjadi masalah? Mungkin tidak ada yang merawatnya, mungkin tidak ada biayanya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi filsafat ini selalu melihat sesuatu tidak sebagaimana adanya, namun dia terus mencari ada apa di balik
penampakan sesuatu itu. Jadi sebetulnya kalau orang bilang filsafat bisa sesat, dengan ilmu juga orang bisa sesat. Misal, apa sesat ilmu? Manusia menemukan teknologi nuklir. Mestinya nuklir itu diarahkan untuk kemaslahatan umat manusia, sebagai misalnya sebuah energi pemenuhan kebutuhan manusia. Namun ternyata nuklir itu digunakan apa hari ini? Fungsi filsafat di sini bisa salah satu adalah mengarahkan jalannya ilmu. Jadi agama, filsafat itu bisa mengontrol ilmu. Gitu kan? Bisa dia mengontrol ilmu. Namun kalau kita tidak memanfaatkan dengan baik, apakah itu filsafat, apakah itu ilmu, bisa saja mengantarkan orang pada kerusakan. Karena apa? Karena kita tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Berarti bisa dikatakan mengevaluasi semua ilmu pengetahuan lain lah Bu. Iya, karena kan tadi induk ilmu dan sebuah ilmu itu dikembangkan ya dengan 3 landasan filosofisnya: ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ini yang erat sekali hubungannya. Ini memang pembicaraan inti filsafat. Gitu. Pertanyaan terakhir nih Bu dari Tasal Bu ya. Ada Bu idola filsuf dari Ibu sendiri Bu, siapa gitu Bu? Ibu ini kan ngajar filsafat dakwah, mata kuliah Ibu ya. Ternyata tokoh filsafat dakwah yang utama itu menurut para pakar adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi bagi Ibu ya filsuf sejati itu Nabi Muhammad SAW. Keren sekali pemikiran Nabi kita. Tapi apakah cukup waktu? Boleh lanjut. Misal ya, kita ambil contoh. Ketika terjadi renovasi Ka'bah di usia beliau 35 tahun, yang perebutan peletakan Hajarul Aswad, kita singkat aja ya karena waktu. Kemudian semua suku merasa paling berhak untuk meletakkan Hajarul Aswad karena mereka tahu ya maksudnya mereka mengerti sekali ya keberadaan dan hakikat di Hajarul Aswad itu. Perebutan dari suku-suku itu tidak menemukan titik terang. Lalu akhirnya mereka sepakati orang yang pertama masuk ke dalam Ka'bah nanti dia akan meletakkan Hajarul Aswad. Ternyata Nabi Muhammad SAW yang datang keesokan harinya. Lalu Nabi, waktu itu belum Nabi sih kan. Lalu Nabi SAW mengambil kain ataupun mungkin selai kain atau surbannya mungkin, meletakkan Hajarul Aswad di tengah kain itu, lalu mengajak para kepala suku untuk memegang sisi-sisi kain, dibawa ke Ka'bah, lalu beliaulah yang meletakkan kembali. Ternyata cara ini mendatangkan kepuasan bagi masyarakat Quraisy waktu itu di Mekah, lalu akhirnya sampai Nabi kita mendapatkan gelar Al-Amin saat itu. Contoh lain, ada seorang ketika Siti Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, siapa istri yang paling cantik?" Ya, nanti istrimu. Nabi menjawab, "Engkau ya Aisyah." Nah, terus kata Aisyah, "Kalau benar, tolong umumkan kepada semua istri-istri yang lain." Nah, terus kata Nabi, kalau bahasa kita ya, oke. Ya, kan? Terus gimana caranya? Kata Nabi begini, "Aisyah, ini ada kurma. Ini saya berikan kepada kamu, tapi jangan bilang kepada siapapun bahwa saya memberikan kurma ini kepadamu." Baik. Lalu Nabi SAW mendatangi seluruh istrinya, juga menitipkan sebuah kurma dan menitipkan pesan, jangan mengatakan pada siapapun bahwa saya berikan kurma padamu. Lalu satu ketika ada momennya ketika harus menyampaikan siapa istri yang paling cantik di antara seluruhnya. Nabi menjawab, yang paling cantik dari seluruhnya adalah yang saya titipkan kurma padanya. Semua tersenyum karena merasa berarti paling cantik saya. Nah, coba itu pinternya kan. Jadi Nabi itu persis cara berfikirnya itu, cara kerja beliau seperti cara kerja filsafat, memahami masalah, mengetahui, berusaha memikirkan solusinya. Beliau memahami akar masalahnya. Jadi kan begitu cara berfikir filsafat. Tahu ada masalah, memahami masalah tersebut, berusaha memikirkan solusi bagi permasalahan itu. Satu lagi misalnya ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, dia benar-benar sudah berislam namun sulit untuk meninggalkan kebiasaan berzina." Oh itu, oke, kata Nabi, kalau begitu
kamu jangan berbohong. Itu saja ya Rasulullah. Iya, nggak usah berbohong. Nah, ketika sahabat itu kemudian ingin melakukan perbuatannya kembali, dia berpikir, kalau aku lakukan, ketemu Nabi, ditanya, aku jawab ada, malu. Aku bilang nggak ada, bohong. Nggak jadi. Lain kali nggak jadi. Nah, akhirnya dia bisa meninggalkan kebiasaan buruk dia itu karena dia sudah berjanji pada Nabi untuk tidak berbohong. Kalau dipikir, apa hubungannya zina dengan bohong? Apa hubungannya cantik dengan kurma? Nah, kan? Namun Nabi begitu jitu dalam memahami masalah dan memecahkan masalah. Jadi sebetulnya ya yang paling ibu kagumi justru harus kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Wah, luar biasa ya sahabat salam ya. Ada Bu pesan terakhir atau mengenai tema kita serunya berfilsafat hari ini yang ingin Ibu sampaikan? Ya, jadi sebetulnya melalui filsafat ini kita ingin mengajak kita semua untuk merenungi dan mendalami kebenaran melalui jalan berpikir dengan mengandalkan salah satu kekuatan ataupun potensi yang diberikan Allah kepada kita, yaitu akal. Jadi tidak ada lain tujuannya selain dalam rangka penghambaan diri kita juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya ilmu itu kan dituntut dalam rangka beribadah kepada Allah, bukan karena lain-lainnya. Jadi harus luruskan niat lah Bu ya. Betul. Ya sahabat salam ya, itu dia pesan terakhir dan kata-kata terakhir mengenai tema hari ini serunya berfilsafat ya dari Bu Anita ya. Udah Bu, Insyaallah sudah ya. Sudah tersampaikan Bu ya. Insyaallah. Ya sahabat salam ya, terima kasih atas atensi Anda di hari ini ya, di hari Selasa di 19 November 2024 ya. Ya dimana di sini Tasal juga ingin menyampaikan ya sahabat salam ya, seseorang yang mempunyai kacamata berfilsafat sendiri ya, bisa membedah dan melabeli ideologi setiap manusia yang ditemuinya gitu ya, akan membuat lebih bisa berempati kepada orang lain gitu ya. Ini merupakan hal yang sangat baik dan semua orang bisa menjadi seorang filsuf berarti Bu ya. Sebetulnya ya. Karena manusia dianugerahkan dengan akal dan berfilsafat itu sangat identik dengan penggunaan akal. Ya, itu dia sahabat salam. Terima kasih ya atas atensi Anda hari ini. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.